Shalom dan selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dalam doa pagi edisi Rabu 26 Oktober 2022. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk berkat yang Tuhan masih berikan kepada kami. Hari ini, hari yang baru. Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, biar kami boleh mengerti, memahami, bahkan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Saya akan bacakan untuk kita ayat yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan, "Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga." Menyesal lalu bertobat menjadi tema perenungan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, pernahkah kita menolak sebuah perintah tetapi akhirnya melakukannya? Atau sebaliknya, pernahkah kita mengiyakan sebuah perintah tetapi tidak melakukannya? Perikop pembacaan kita pada pagi hari ini menjelaskan perumpamaan tentang 2 orang anak yang diperintahkan oleh ayahnya untuk pergi bekerja di kebun anggur. Anak yang sulung menjawab dengan baik dan sopan, tetapi ternyata dia tidak pergi melakukan perintah ayahnya. Sedangkan anak yang bungsu, pada awalnya dia tidak mengiyakan perintah ayahnya. Dia berkata, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi ke kebun anggur seperti yang diperintahkan oleh ayahnya. Ia pergi merawat kebun anggur itu dengan ikhlas sehingga pohon kebun anggur itu menjadi hidup, bertumbuh, dan berbuah. Dalam perumpamaan di atas, kita dapat belajar bahwa anak sulung ibaratkan seseorang yang mengerti teori atau seseorang yang mengerti firman Tuhan, bahkan dapat menjelaskannya, tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Sedangkan dari anak bungsu kita belajar ibaratkan seorang pendosa, seorang yang melakukan dosa. Dia mendengarkan firman Tuhan, ia lalu menyesal dan kemudian bertobat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengikut Yesus berarti mencari dan melakukan kehendak-Nya. Mungkin selama ini kita sudah terlanjur melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Bahkan kita mengatakan tidak untuk perintah Tuhan. Tetapi akhirnya kita sadar akan pelanggaran itu. Karena itu, marilah kita mengubah arah hidup kita, mengubah arah sikap kita,
lalu pergi melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Kita akan berdoa syukur dan syafaat. Kita akan dukung dalam doa saudara-saudari kita yang dalam pergumulan, saudara-saudari kita yang dalam kelemahan tubuh, saudara-saudari kita yang sedang berduka cita. Kita juga akan berdoa untuk saudara-saudari kita yang bersyukur dan bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran dan usia pernikahan, dan bersyukur untuk setiap berkat-berkat lain dalam kehidupan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar, di mana kami diajarkan untuk mengubah arah hidup kami dari orang-orang yang tidak melakukan perintah Tuhan menjadi orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh akibat sakit penyakit. Tuhan berkati mereka, Engkau datang melawat mereka, memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, memberkati setiap anggota keluarga yang menjaga dan merawat mereka, biar melalui itu menjadi saluran kesembuhan bagi mereka. Kami mau berdoa buat saudara-saudari kami yang dalam duka cita. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami sekalipun kami dalam duka cita. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan kami kekuatan dan penghiburan. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudari kami yang mengalami pergumulan akibat masalah-masalah hidup yang mereka alami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai kami untuk melewati setiap masalah dalam kehidupan kami. Kami berdoa, bersuka cita bersama-sama dengan saudara-saudari kami yang mengalami pertambahan usia kelahiran dan usia pernikahan. Kami bersyukur buat saudara-saudari kami yang bersuka cita untuk keberhasilan dalam setiap pekerjaan mereka, bersuka cita untuk setiap berkat-berkat dalam kehidupan mereka. Kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Sertai dan jaga kami dalam sepanjang hari ini, dalam setiap pekerjaan, aktivitas kami, dalam setiap pelayanan yang akan kami lakukan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menuntun dan menyertai kami, keluar masuknya kami dari rumah kami masing-masing. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah doa pagi kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.